Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitratul Azana. Di sini saya akan membuat naskah tentang pengeditan CapCut melalui ChatGPT, yaitu nanti naskahnya itu akan kita cari di ChatGPT serta kita parafrase. Sebelum kita lanjut, kita harus cari tahu dulu apa sih naskah itu. Kita ketik di Google, apa sih naskah itu? Oke, naskah adalah dokumen yang ditulis tangan, meskipun sekarang juga bisa merujuk pada karya tulis digital yang belum diterbitkan seperti draft buku. Nah, di sini itu sudah lengkap menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau naskah itu adalah karangan yang masih ditulis dengan tangan atau belum diterbitkan. Seperti itu. Jadi kalau seandainya seperti di film-film, sebelum film itu dibuat, maka naskahnya itu harus dibuat terlebih dahulu. Ini versi yang di Google. Sekarang kita lihat di versi yang di ChatGPT. Biasanya anak muda sekarang itu, apalagi Gen Z seperti saya itu, kebanyakan di ChatGPT. Nah, apa itu naskah? Kita ketik dulu. Nah, naskah adalah tulisan atau karangan yang berisi pikiran, gagasan, atau informasi tertentu yang biasanya disusun secara teratur dan memiliki tujuan komunikasi yang jelas. Di sini juga ada macam-macam naskah, atau secara umum naskah bisa berarti teks tulisan asli atau tulisan kuno, rancangan teks, dan juga di sini lumayan lengkap ya. Kalau seandainya di ChatGPT itu lumayan lengkap untuk naskahnya. Oke, sekarang saya itu akan membuat naskah, sebuah naskah yang menuju kepada teknologi, yang berbasis teknologi, tapi melalui aplikasi CapCut. Dengan tema saya itu pengeditan CapCut. Kita suruh ChatGPT untuk membuat naskahnya. Buatkan naskah tentang cara editing video di CapCut dengan durasi 10 menit, karena saya itu ditugaskan untuk membuat durasi 10 menit. 10 menit lengkap beserta dengan bagian scene. Coba kita lihat apakah di sini lengkap. Nah, baik, berikut contoh naskah video berdurasi kurang lebih 10 menit dengan alur scene per scene. Nah, contohnya ini judul video, cara edit video di CapCut untuk pemula, lengkap dan mudah di HP. Untuk scene pertama, pembukaan, durasinya 0 sampai 45 detik. Ini juga ada naskah narasi atau dialognya yang harus kita sampaikan ketika membuat naskah tersebut. Scene kedua, ini scene ketiga. Scene keempat, ini masih belum 10 menit ya, masih ke scene kelima. Kita tunggu sampai selesai. Biasanya scene ini kan hanya rate dari ChatGPT, tergantung kita mau sampai mana sih scene ini, atau enggak kita sampai mana sih kita membuat durasi video ini, tergantung dari kecepatan kita berbicara dan juga apa yang mau disampaikan kepada audiens. Oke. Buatkan juga bagian penutup. Nah, ChatGPT itu ya bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak lumayan susah. Cuma perlu diingat bahwa ChatGPT ini hanyalah AI atau hanya buatan manusia. Jadi tidak bergantung, kita tuh tidak perlu bergantung kepada AI, cuma AI ini bisa membantu kita.
Nah, ini juga lengkap. Kita bisa suruh juga buatkan dalam bentuk Word. Coba ya. Ini masih menganalisis. Baik, maaf tadi saya cut karena memang cara mengunduhnya itu juga lumayan lama. Ini sudah dibuatkan di ChatGPT, dokumen Word sudah selesai dibuat, kamu bisa mengunduhnya di sini. Nah, tinggal klik, terus itu ini. Nah, sudah terunduh. Kita coba cek. Naskah video, cara edit video di CapCut. Ini sudah lengkap juga dengan nah. Naskah video, cara edit video di CapCut untuk pemula, durasi total kurang lebih 10 menit. Baik, kita baca scene per scene. Untuk scene yang pertama, itu adalah pembukaan. Pasti ada wajah konten kreator yang menyapa kamera, teks animasi, atau editing seperti itu. Dengan narasi, halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, aku akan tunjukkan cara lengkap edit video di aplikasi CapCut. Mulai dari potong klip, tambah musik, teks, transisi, sampai ekspor hasilnya. Jadi tonton sampai habisnya. Itu untuk narasi yang bakal disampaikan oleh konten kreator kepada audiens. Untuk menyapa, yang pertama itu pasti sapaan dulu. Nah, baru yang scene kedua itu mengenalkan aplikasinya terlebih dahulu, kayak apa sih itu CapCut? CapCut itu buat apa aja? Bisa ngedit di mana aja? Terus cara download itu gimana? Nah, itu di scene yang kedua. Baru di scene yang ketiga itu adalah membuat project atau studi kasusnya. Contohnya nih buat jeda jeduk. Sekarang kan lagi tren atau hype itu jeda jeduk ya. Terus contoh yang scene keempat itu memotong dan mengatur klip. Ini sudah lengkap ya. Berapa menitnya, kayak scene yang keempat itu cara atau enggak di bagian mana sih kita harus memotong atau enggak mengatur video kita supaya penampilannya itu lebih bagus. Scene yang kelima menambahkan musik dan atau suara. Gak mungkin kan kita bikin video tapi gak ada musiknya, itu gak bagus. Nah, menambahkan teks dan judul. Tambahkan teks atau judul, tak menurut teks ini juga lengkap juga. Ini juga sudah lengkap dengan kita harus ngomong di bagian mana, kita harus ngeklik di bagian mana, itu juga. Ini sampai scene 10 ya. Kreator kembali ke kamera, ekspresi ramah, outro, musik lembut. Oke teman-teman, itu dia cara lengkap edit video di CapCut untuk pemula. Gimana? Gampang banget kan? Nah, itu cara konten kreator menyapa audiens yang akan disampaikan. Tapi sebelum itu, ini kan bahasa AI banget nih. Jadi kita itu harus memparafrase atau mengganti teks, tapi maknanya tetap sama gitu. Karena di tugas kali ini tuh saya harus memparafrase. Kayaknya di scene pertama pembukaan, visual, wajah konten kreator menyapa kamera. Di bagian narasi, halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, aku akan tunjukkan cara lengkap edit video di CapCut. Bisa ini yang diganti, kita enable di tengahnya. Bisa ini yang diganti jadi saya misalnya. Habis itu jadi tonton sampai selesai ya, bisa kayak gitu. Nah, intinya gak apa-apa kalian ubah kalimatnya, tapi maknanya tetap sama gitu. Kita intinya di setiap scene itu harus diparafrase. Ini scene kedua juga. Tampilan icon CapCut dan proses membuka aplikasinya. Tampilan icon CapCut dan proses membuka aplikasinya. Narasinya pertama, pastikan kamu sudah download aplikasi CapCut di Play Store atau App Store. CapCut sangat cocok buat pemula karena fiturnya lengkap dan mudah digunakan. Nah, ini aplikasi CapCut ini nggak berbayar ya. Tapi beberapa fitur di dalamnya itu bisa menjadi pro atau berbayar. Kalau sebelum-sebelumnya tuh gratis semua, mungkin karena emang banyak yang menggunakan aplikasi ini, jadinya sekarang itu berbayar. Untuk yang scene yang ketiga yaitu membuat project baru.
klik tombol project baru dan pilih video. Nah, video yang dimaksud ini video yang mau kalian edit. Contohnya kalian mentahannya itu di jalan atau nggak lagi healing gitu. Video jalan, nah itu yang kalian pilih. Setelah buka aplikasinya, klik project baru, pilih video atau foto yang mau kamu edit. Setelah dipilih, CapCut otomatis membuka timeline untuk mulai editing. Nah, narasi yang keempat atau scene yang keempat, memotong dan mengatur klip. Dengan langkah pertama, potong bagian video yang tidak diperlukan. Pilih klip lalu tekan split. Kamu juga bisa geser ujung klip untuk mengatur durasi. Yang dimaksud geser ujung klip itu kalian tuh bisa menggesernya ke kiri atau menambahkan gitu. Jadi kalau seandainya kalian itu gak suka pada bagian yang mungkin terlalu panjang, kalian tuh bisa potong atau enggak kalian tuh bisa klip seperti itu. Yang kelima, menambahkan musik atau suara. Kalian tuh menu audio, musik, efek suara, ntar itu ada icon kayak icon musik. Nanti kalian itu klik di bagian itu dan bisa ekspor, bisa cari langsung dari TikTok. Bisa cari langsung di TikTok, bisa cari langsung di CapCut-nya, atau kalian itu udah ada mentahan video atau lagunya. Seperti itu kalian bisa pilih sendiri. Nah, tambahkan ini bisa selanjutnya, tambahkan musik agar videonya lebih hidup. Tap audio lalu pilih musik atau efek, sesuaikan volumenya agar suara aslinya tetap terdengar. Kalian tuh bisa menambahkan musik itu sesuai suara yang kalian mau. Contohnya kalian lebih dominan ke suara asli video kalian itu gak apa-apa, atau enggak nanti kalian itu bisa dominan ke audio atau musik itu juga tidak apa. Scene yang keenam, menambahkan teks dan judul. Nah, tambahkan teks atau judul. Menu teks, lalu ketik apa yang kamu mau, pilih gaya font dan animasi sesuai selera. Di CapCut itu juga menyediakan berbagai fitur kayak pilihan font, animasi maupun kayak transisi teks gitu, itu juga banyak dengan warna-warna yang berbeda tentunya. Bisa juga kalian pilih warna pink atau kuning atau sesuai selera kalian. Di scene yang ketujuh, menu efek atau transisi. Nah, contohnya nih, kalian tuh mau buat sinematik, pasti kalian tuh ada transisinya kan, kayak di bagian ini gitu. Kebanyakan video sekarang itu mengalami transisi atau kebanyakan ada transisinya. Tambahkan efek dan transisi antar klip dan klik tanda plus di antara dua video, lalu pilih transisi yang kamu suka. Gunakan secukupnya agar hasilnya tetap profesional. Jadi jangan terlalu berlebihan ketika menggunakan transisi. Contohnya nih, kalian tuh bikin sinematik, tapi transisinya itu kayak transisi yang terlalu boring atau datar gitu. Kalau sinematik itu kan hanya sebagian kayak kecil atau pergeseran antara video yang pertama sama yang kedua, tapi gak terlalu menonjol gitu. Jadi istilahnya harus transisinya tuh harus lembut gitu. Nah, di scene yang ke-8 itu ada filter dan penyesuaian warna. Tambahkan filter agar warnanya lebih menarik. Pilih gaya seperti retro, sinematik atau vibrant. Lalu sesuaikan pencahayaan dan kontras. Di aplikasi CapCut itu juga menyediakan yang namanya editing untuk kesesuaian cahaya atau menu-menu filter. Ada filter yang otomatis atau memang ada penggunaan warna atau pencahayaan yang pengen kalian sesuaikan. Jadi bisa otomatis dari filternya atau kalian itu bisa edit sendiri gitu. Sesuaikan sama selera masing-masing. Baru scene yang 9, menyimpan atau mengekspor video. Nah, setelah narasi selesai, tekan setelah video selesai, tekan tombol ekspor. Biasanya tombol ekspor itu ada di pojok kanan atas. Pilih kualitas video yang diinginkan. Nah, biasanya itu ada 144, 720, 1080 dan seterusnya. Biasanya itu yang paling bagus tuh 1080 ya, biar gak pecah.
dinginkan dan tunggu sampai proses render selesai, video otomatis tersimpan ke galeri. Nah, biasanya setelah kalian edit tuh otomatisnya itu langsung kesimpan ke galeri ya. Tapi usahakan ketika kalian itu mengekspor videonya jangan keluar dari aplikasi CapCut itu tersendiri. Karena nanti kalau seandainya kalian keluar, contohnya lihat WA habis itu balik lagi ke CapCut, itu biasanya agak nge-lag dan biasanya ada iklan gitu pas masuk ke CapCut-nya lagi. Baru yang scene 10 menutup. Nah, oke teman-teman, itu dia cara lengkap edit video di CapCut. Nah, sebenarnya ini tuh bukan tutorial untuk aku menjelaskan, cuma saya itu hanya membuat naskahnya terlebih dahulu. Apa sih yang harus saya sampaikan kepada audiens di scene pertama, scene kedua, dan scene berikutnya, sampai akhirnya scene penutup. Oke teman-teman, itu dia cara lengkap edit video di CapCut untuk pemula. Gimana, gampang banget kan? Nah, intinya di setiap naskah ini pasti ada titik dimana kita tuh lagi ya udah, kita tuh lagi menjelaskan, habis itu membuat audiens itu tertarik lagi gitu. Jadi audiens tuh gak monoton untuk selalu tertarik ya, kita tarik benar. Nah, ini juga ada kamu bikin video kalian langsung dari HP. Nah, ini juga kayak penutupnya ya. Kalau tutorial ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat bikin tutorial lainnya. Ini tuh kayak ajakan supaya audiens tuh mengklik, mengkomen, share, like videonya kita tuh. Ini belum terparafrase semua, cuma scene-scene ini sudah lumayan lengkap antara scene awal sampai scene akhir seperti itu. Nah, oke, itu dia video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.